can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Sandro, wong gandeng satunya. Oke, kali ini saya akan sedikit bercerita ya. Aku pingin ngobrol sebentar ya. Durasi 10-15 menit lah buat teman-teman. Setelah kemarin aku sempat ngobrol deep inside ya. Ngobrol yang dalam, benar-benar sangat dalam sama adikku ya. Tentang beberapa hal, tentang masa lalu, tentang sesuatu hal yang dimana aku ngerasa bahwa pembicaraanku dengan adikku kepingin aku share, kepingin aku siarkan, kepingin aku sampaikan juga ke teman-teman. Walaupun ini memang agak sedikit lebih ke arah privacy ataupun ke arah pribadi ya, ke arah pribadi. Tapi ini benar-benar sesuatu hal yang membuat saya menjadi terasa bahwa ketika ngobrolin tentang itu, maka kita akan ngerasakan berada di posisi di masa lalu. Jadi ceritanya itu tentang deep insight gitu loh. Jadi di dalam lubuk hati yang paling dalam. Dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang diajukan oleh adik saya kepada saya, yang justru itulah menjadi sharing dan pemikiran. Mungkin teman-teman beberapa orang selain ya dengan keluarga atau selain dengan orang lain atau selain dengan teman, kalau saya sering lebih banyak berbicara tentang pengembangan pribadi dengan adik saya, karena ya sedikit saya bercerita tentang latar belakang bagaimana adik saya dan seperti apa. Bukan kita juga ingin membicarakan sesuatu yang sifatnya gibah, sifatnya yang tidak benar, tidak real, sesuatu yang ceritanya bahwa kita ngomongin orang lain, enggak. Tapi ini saya hanya sedikit menginginkan berbagi dengan teman-teman agar ketika pengalaman-pengalaman apapun yang bisa saya rasakan atau yang saya alami, itu bisa juga kemungkinan diterapkan kepada teman-teman semuanya, yang juga kemungkinan akan bisa dirasakan oleh teman-teman semuanya. Jadi kemarin itu saya sempat ngobrol dengan adik saya. Jadi ngobrol tentang masalah bagaimana diri pribadi kita itu menyikapi terhadap sebuah kejadian di masa lalu yang akhirnya sampai terbawa di masa mendatang. Karena saya dan dia sangat berbeda. Kalau tipikal adik saya adalah seseorang yang introvert, yang tidak terbuka, lebih cenderung belum bisa untuk segala bisa dibicarakan. Beda dengan saya yang berbeda, yaitu yang lebih ke arah ekstrovert ya. Sekali lagi, ini ingin saya bikin konten khusus. Sebenarnya saya ingin bikin kontennya waktu membicarakan itu dengan adik saya, tapi mungkin belum ada kesempatan. Nanti ada kesempatan kita akan membahas tentang hal-hal yang serius. Jadi pada saat kita di keluarga itu, kita di keluarga yang sederhana, kemudian kita dibesarkan di keluarga yang sama dengan lingkungan keluarga yang sama juga. Tetapi kemudian akhirnya kita memang ketika secara pandangan itu jelas berbeda. Dan kebetulan adik saya memang kuliah sampai di S2 dan S3, pendidikannya sangat mumpuni. Sedangkan saya hanya cukup di Diploma 3. Tapi intinya saya lebih terbuka, lebih banyak temannya. Dari kecil adik saya memang tidak banyak teman seperti saya. Makanya terkadang satu hal ketika dia ngomong sama ibu saya, kenapa sih kok Mas Sandro itu temennya banyak yang datang ke rumah kok, sedangkan saya tidak. Dulu sempat pernah di waktu yang masa lalu ketika kita bicara lagi bahwa iyo koncomu itu akeh dan banyak, sering tulen nek koncoku kok gak enek ya. Jadi hanya temannya dianya orang-orang tertentu saja. Itulah perbedaan antara ekstrovert dan introvert. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah hal yang saya omongkan, hal yang saya bicarakan di masa lalu itu ternyata di masa mendatang itu terjadi.
pernah suatu ketika saya pernah ngobrol sama dengan adik saya pada saat pulang sekolah, karena pada saat memang pulang sekolah saya berkewajiban untuk menjemput adik saya karena memang kita selisihnya cuma 1 tahun. Jadi saya kelas 2 SMA, dia kelas 1 SMA, saya kelas 3 SMA, dia kelas 2 SMA. Ya, saya kelas 1 SMA, dia kelas 3 SMP. Jadi selisihnya cuma 1 tahun. Pada waktu itu saya pernah pada saat pulang sekolah saya menjemput dia, terus di perjalanan saya bilang, suatu hari nanti atau suatu saat nanti kamu itu akan menjadi penolong keluarga kita gitu. Kamu akan punya uang lebih banyak daripada saya. Kemudian kamu bisa membantu kita, keluarga kita untuk bisa jauh lebih baik. Waktu itu saya sangat sadar mengungkapkan kata-kata kayak itu. Tapi adik saya ya tenang, nggak pernah berpikiran yang aneh-aneh yang bagaimana dan seperti apa. Jadi nggak pernah macam-macam, dan itu terjadi pada saat dia menempuh pendidikan S2-nya di Jepang. Kemudian kalau nggak salah terakhir S3, dia menempuh pendidikannya di S3. Waktu itu saya benar-benar keadaan ataupun kondisi di mana saya kondisi yang sangat terpuruk. Jadi kondisi sangat terpuruk itu adalah kondisi yang minus. Saya kebetulan punya hutang, kemudian hutangnya ke orang. Kalau hutang itu nggak saya bayar, orang yang bertanggung jawab atas uangnya saya pakai tadi akan masuk penjara. Dan itu menjadi kepanikan saya, dan itu menjadi titik bahwa saya itu menjadi orang yang ketika tidak melakukan sesuatu saya akan membahayakan keselamatan teman saya yang saya mintain uang tadi. Nah, alhasil itu akhirnya saya berpikir keras dan saya beribadah, dan saya namanya orang itu maklum lah, kalau dalam orang kesempitan atau apapun itu selalu akan solusinya adalah kembali kepada Sang Maha Pencipta. Dan ternyata saya menemukan jalan, dan jalannya adalah saya harus berangkat ke Jepang. Nah, kebetulan saya waktu berangkat ke Jepang itu orientasi saya ngomong sama adik saya, bisakah ini. Ternyata dia oke, bisa. Dia kasih surat, dia kasih rekomendasi, akhirnya saya berangkat. Dan pada saat berangkat itu pun saya harus cari pekerjaan, dan sampai adik saya juga bilang bahwa Pak, tak pinjemin uang dulu, nanti kamu selesaikan. Uangku nggak banyak tapi cukup sekian, kalau bisa buat nutup dulu. Terus saya menyatakan dan menolak, saya tidak mau. Saya coba mau cari usaha sendiri. Saya nggak ingin memberatkan keuangan kamu, sisi keuangan kamu. Aku bilang kayak gitu kan. Akhirnya ya sudah, selang berapa waktu akhirnya saya bisa bekerja. Kemudian saya bisa mencari uang di Hong Kong, dan saya mendapatkan uang itu, dan uang itu bisa saya bayarkan. Akhirnya teman saya tadi itu terselamatkan dari mara bahaya. Jadi saya berbicaranya dengan adik saya itu pada saat saya kelas 2 SMA, kemungkinan adik saya kelas 1 SMA. Saya sudah membicarakan hal itu, bahwa kamu nanti suatu saat akan bisa membantu, dan ternyata memang membantu saya. Dan untuk yang kedua kalinya, adik saya juga membantu juga pada permasalahan keluarga yang hadir di berikutnya. Nah, kemudian saya nggak akan sebutkan permasalahannya apa, tapi intinya tetap adik saya lah sebagai seorang yang bisa membantu keadaan dan keluarga itu. Keluarga kami, ada masalah di keluarga kami, dan kebetulan adik saya mampu dan bisa menyelesaikan. Nah, disinilah pelajarannya teman-teman, bahwa ketika di masa lalu kita selalu punya angan-angan, dan kita berucap atau mengatakan sesuatu hal di masa lalu, kalau bisa kita ingat-ingat, terkadang kata-kata kita di masa lalu itu terjadi di masa mendatang, terjadi di masa sekarang gitu. Jadi masa lalu yang kita bicarakan itu bisa terjadi di masa kini. Sama dulu saya juga pernah, saya dulu punya angan-angan, saya dulu punya cita-cita, ya kan? Punya keinginan bahwa saya itu paling senang pada saat dulu usia SMA, atau bahkan sejak SMP pun saya itu sudah suka dengan perempuan yang orientalis. Jadi mohon maaf saya bicara ras atau suku ya, atau golongan. Jadi ketika saya melihat seorang perempuan Chinese itu saya itu merasa seneng gitu loh. Saya merasa tertarik, kayak kalau zamannya sekarang itu bahasanya lebih keren adalah fetish, ya kan. Fetish itu gairah kita itu muncul dan bergelora ketika kita itu melihat orang-orang yang oriental atau
dari sisi Chinese. Nah itu sejak SMP terjadi sama saya. Bahkan saya mungkin pernah mendekati seorang wanita, dia cakep, pinter ya, sekarang jadi pegawainya BCA, saya nggak akan sampein. Dia benar Chinese, tapi saya tidak berhasil mendekatinya. Dan bahkan saya berantem dengan mantan pacarnya atau pacarnya, ya karena perempuan itu, ya intinya saya nggak ingin merebut, tetapi saya udah langsung ditantang karena dia protektif. Ya oke lah, harga diri kan. Jadinya saya mau nggak mau harus berkelahi dengan dia gitu. Dan mungkin kalau ada dilihat tanda di bagian mata saya, kalau ini sebelah kiri atau sebelah kanan ini ada tanda, sebelah kiri ini sebelah kiri ada tanda. Itu dulu saya bandel, saya pernah tawuran 1 lawan 1, kemudian dikelilingi ya sampai berantem lah, seperti itu ceritanya. Jadi demi sang wanita tadi atau harga diri tadi, dan akhirnya pun juga tidak pacaran dengan saya perempuan tersebut. Jadi itu sejak SMP, akhirnya tumbuh jadi dewasa sampai bekerja itu pun saya juga punya pacar seorang Chinese yang ada di Jakarta. Kenangan itu luar biasa. Kemudian juga selang waktu berikutnya juga ada Chinese juga di daerah Riau, yang benar-benar memang saya benar-benar ngerasa ya kan, ngerasa benar-benar nggak tahu ya, namanya zaman dulu itu jatuh cinta gitu ya kan, saya rasakan. Dan akhirnya itulah keinginan dulu saya yang kuat, akhirnya itulah yang membawa saya sampai ke sini, sampai ke Hong Kong. Akhirnya saya di Hong Kong, dan di Hong Kong pun kalau kita bisa ngelihat ya orangnya Chinese semua kan, karena mau nggak mau kan di Hong Kong ya orang-orang Chinese. Jadi apa yang kita inginkan di masa lalu itu jangan pernah diremehkan, dan apa yang kita ucapkan hari ini dan besok itu juga jangan menjadi sesuatu yang remeh, karena di kemudian hari nanti hal itu akan bisa sangat terjadi. Dan itu saya meyakini hal itu, dan itu saya menanamkan ke dalam otak saya, dan akhirnya terbawa. Akhirnya pun saya juga mendapatkan seorang istri, dan sebenarnya istri saya ini adalah orang Jawa, tapi kalau dilihat perangainya karena sudah lama di Hong Kong, kemungkinan juga bentuk-bentuknya dan wajah-wajahnya atau kekasannya itu juga mirip-mirip lah kalau saya bilang, walaupun itu orang Jawa, tapi saya ngelihat karena sisi dari kulitnya putih. Nah itulah yang ingin saya sampaikan. Bahkan dengan adik saya itu juga berkata, kenapa sih kamu kok begini, sampai perasaanmu deep inside kayak gitu, sampai kamu benar-benar rasakan, padahal itu ya masa lalu. Ya karena saya merasa mempercayai bahwa masa mendatang itu sebenarnya kita prepare di masa kini, dan masa lalu itulah yang sekarang kita alami. Dari apa yang kita perbuat di masa lalu, kita ambil hasilnya masa kini, dan kita berpikir masa kini itu ketika nanti kita ambil di masa mendatang. Dan saya sangat yakin itu, diskusi dan obrolan saya dengan adik saya seperti itu. Dan kenapa sih kamu kok juga waktu di Hong Kong kok senangannya berkumpul dengan perempuan? Apakah kamu gak pengen berkumpul dengan laki-laki dan segalanya? Ya saya bilang gitu loh, karena saya merasakan sesuatu itu dengan hati, dengan deep inside. Maka apa yang saya lakukan itu lebih bisa terbaca oleh wanita gitu. Bukannya kita nggak mau bergelombol dengan laki-laki ya, tapi terkadang laki-laki itu jumlahnya tidak banyak, dan orientasinya juga beda, nggak sama dengan saya gitu. Kalau saya orientasinya adalah bagaimana saya hidup bisa bermanfaat buat orang yang lain, dan ketika saya bisa bermanfaat ya saya merasa bahwa hidup saya itu ada gunanya. Nah ini juga dipertanyakan sama adik saya terakhir kemarin waktu pembicaraan, saya ingat. Dan nanti suatu saat saya akan bicara tentang deep insight untuk bisa saya podcastkan atau bisa saya upload. Jadi biar pemikiran kita berdua itu bisa menjadi bahan pembelajaran buat teman-teman. Jadi adik saya bertanya, kenapa sih kamu kok pingin bisa bermanfaat buat orang lain atau melakukan sesuatu yang berguna buat orang lain? Kenapa kamu harus begitu? Dan kenapa kamu memperjuangkan perjuanganmu untuk kebermanfaatannya buat banyak orang lain? Adik saya bertanya, dan itu dia bertanya sangat mendalam. Kemudian saya menjawab, kenapa saya kepingin apa yang kamu rasakan ketika kamu bisa bermanfaat buat orang lain? Jawabannya saya satu adalah, ketika saya bisa bermanfaat dan berguna buat orang lain, satu hal yang saya rasakan, kebahagiaan. Oke, teman-teman,
berbagi sesuatu apa yang kita punya. Nggak harus uang, nggak harus harta, nggak harus sesuatu yang bersifat kebendaan. Tetapi apapun hal itu, ketika itu kecil dan bisa kita bagi dan orang lain merasa yang kita bagi itu sesuatu yang bermanfaat, disitulah letak saya bisa merasakan bahagia yang sebenarnya. Begitu saja, salam dari saya, wong ganteng satunya. Semoga apa yang saya bicarakan hari ini menjadikan manfaat buat kita dan saya serta kalian semuanya. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum.